Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa YouTuber yang saya hormati, saya kali ini akan membahas berkenaan dengan Artificial Intelligence. Sebenarnya istilah ini sudah kita ketahui mungkin sudah beberapa tahun sebelumnya. Hanya sekarang setahun ke belakang itu begitu gencarnya dengan diperkenalkan model-model Artificial Intelligence ini melalui aplikasi-aplikasi yang ada di komputer itu sendiri. Para pemirsa pernah bertanya tidak? Atau membuat sebuah pertanyaan-pertanyaan yang mungkin simpel sebenarnya. Menanyakan berkenaan ChatGPT ya. AI itu bisa memberikan jawaban yang detail seperti apa? Gitu. Kenapa bisa membuat sebuah penjelasan yang detail itu sendiri? Nah, ketika saya bertanya di ChatGPT dengan AI itu bisa memberikan jawaban detail itu seperti apa, maka jawabannya adalah yang pertama, katanya pelatihan pada data yang luas dan beragam. Model AI seperti GPT-4 dilatih menggunakan sejumlah besar data teks dari berbagai sumber, termasuk buku, artikel, situs web, dan banyak lagi. Ini memungkinkan model untuk mengumpulkan pengetahuan yang luas dan beragam tentang berbagai topik. Yang kedua, katanya kemampuan memahami bahasa alami. Model Artificial Intelligence dirancang untuk memahami dan memproses bahasa alami. Mereka dapat mengidentifikasi konteks, mengenali nuansa bahasa dalam bahasa, dan merespon sesuai dengan pertanyaan atau permintaan yang diberikan. Luar biasa. Yang ketiga, pemrosesan kontekstual. Artificial Intelligence memiliki kemampuan untuk memproses informasi dalam konteks. Ini berarti model dapat mempertimbangkan kalimat sebelumnya dan struktur keseluruhan percakapan untuk memberikan jawaban yang lebih relevan dan akurat. Kita kan sering membuat sebuah pertanyaan-pertanyaan yang ada di ChatGPT. Nah, di sana akan ada kesinambungan ketika ada pertanyaan selanjutnya, apakah berkenan dengan pertanyaan sebelumnya. Kemudian yang keempat adalah algoritma pembelajaran mesin. Model AI ini menggunakan algoritma pembelajaran mesin yang canggih untuk memprediksi jawaban yang paling mungkin berdasarkan input yang diberikan. Ini termasuk penggunaan teknik seperti analisis statistik, pembelajaran mendalam, dan pemrosesan bahasa alami. Kemudian yang kelima katanya kapasitas penyimpanan informasi. AI memiliki kapasitas penyimpanan informasi yang sangat besar, memungkinkan model untuk mengingat informasi yang telah dipelajari selama pelatihan dan menggunakannya untuk menjawab pertanyaan dengan detail yang diperlukan. Nah ini ya. Jadi kontributor-kontributor yang memberikan sebuah jawaban-jawaban yang ada di cloud atau server pusat secara mendunia, kapasitas penyimpanan informasinya yang memang AI miliki. Nah, pembelajaran buat kita tentunya sebagai manusia bisa memberikan sebuah penyimpanan informasi itu dalam otak kita. Tapi untuk searching itu juga sebenarnya ada teknik-tekniknya. Makanya mungkin pembelajaran buat kita bagaimana cara kerja baik itu otak, kemudian perasaan ditata dengan baik sehingga kita bisa membuat sebuah jawaban-jawaban yang secara sistematis dan struktur dan tentunya bisa dipahami. Sebagaimana halnya ChatGPT bisa membuat sebuah jawaban untuk kita lebih daripada apa yang kita inginkan, seolah-olah seperti itu. Kita bukan berarti takjub dengan apa yang yang sampai terpesona oleh satu langkah-langkah yang pragmatisnya, tapi sebenarnya prosesnya itu sendiri yang harus kita syukuri sebagai manusia yang beriman. Kadang-kadang kita suka mengklaim ya, misalkan jawaban-jawaban yang ada di ChatGPT itu tidak bisa dipertanggungjawabkan karena seolah-olah mungkin bukan jawaban dari sumber yang aslinya atau dengan negative thinkingnya dan lain sebagainya. Sebenarnya AI, ilmu pengetahuan, pisau itu adalah sebuah alat. Maka yang akan memilih adalah diri kita sendiri. Kita akan menjadikan sumber informasi itu secara valid atau menggunakan secara tepat guna. Jadi
tidak ada sebuah tendensi yang lain tentunya. Maka dari itu kita harus meyakini bahwa sumber-sumber yang dimiliki itu, maka kita harus validasi. Makanya ada istilah klarifikasi atau kemampuan kita untuk melakukan mengklarifikasinya gitu ya, bahwa jawaban-jawaban yang ada adalah benar adanya. Nah itu dengan penyimpanan yang sangat besar dan dari berbagai bahasa, dari berbagai metode, dari berbagai wawasan-wawasan manusia-manusia yang dikumpulkan dalam satu server itu sendiri. Itu yang mungkin harus kita ketahui. Nah, selanjutnya yang keenam adalah katanya AI bisa menjawab karena kemampuan untuk generalisasi. AI mampu mengeneralisasi dari informasi yang telah dipelajari untuk menghasilkan jawaban yang masuk akal. Bahkan untuk pertanyaan yang mungkin tidak pernah langsung ditemukan selama pelatihan. Jadi unboxing atau out of the box-nya dari sebuah jawaban-jawaban itu sendiri. Mungkin ini kan gitu ya. Sebagaimana kita ketahui seperti bagaimana menyimpan sebuah pertanyaan-pertanyaan yang sering dipertanyakan, FAQ ya, frequency asked question. Jadi dengan itu dibelajarkan dengan sendirinya bahwa pertanyaan-pertanyaan yang ada di masyarakat pengguna digital ini seperti apa, dan itulah jawaban yang tersajikan. Kemudian yang ketujuh katanya pemahaman struktural. Keren ya. Jadi memahami dari mana sumber dan lain sebagainya. Pemahaman struktural. Model AI dapat memahami dan menghasilkan teks dengan struktur yang logis, termasuk penggunaan tata bahasa yang tepat dan kohesi dalam penyajian informasi. Dan yang terakhir katanya adalah kontinuitas pembelajaran. Dengan teknik seperti pembelajaran berkelanjutan dan fine tuning, model AI dapat terus memperbarui dan ditingkatkan berdasarkan umpan balik dan data baru, sehingga mampu memberikan jawaban yang semakin akurat dan detail. Nah, seperti itu yang bisa disampaikan. Ini pertanyaan yang simpel, tapi mudah-mudahan sebenarnya karena kita juga sering menanyakan hal itu dalam hati kita tentunya. Kenapa bisa menjawab dengan detail dan sumber-sumbernya kita bisa ketahui. Tinggal di cross check kemampuan untuk mengkonfirmasi. Demikian yang bisa disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.